Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Reza Wisnuha. Terima kasih sebelumnya terima kasih sudah bisa meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber untuk tugas UAS kami. Sebelumnya bisa memperkenalkan diri, Pak. Baik, terima kasih Nurfa ya. Perkenalkan, nama saya Reza Wisnuha. Saya mahasiswa UNJ angkatan 2017, prodinya Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Saya bekerja sebagai guru olahraga di SMA, salah satu SMA swasta, yaitu di SMA Perguruan Ksatria 51. Saya mengajar di sana sudah hampir 1 tahun. Untuk prestasi yang pernah saya capai di universitas terakhir yaitu mengikuti Kejurnas UNJ Open, alhamdulillah mendapat medali perunggu dan juga seleksi Pomda pada tahun 2017. Baik, itu sedikit perkenalan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya saya akan bertanya seputar ilmu pendidikan, Pak. Apa sih pendapat Bapak mengenai ilmu pendidikan itu sendiri? Pendapat saya ya, mengenai ilmu pendidikan itu kan, ilmu pendidikan itu sebuah ilmu yang harus dipelajari ya, baik dari siswa maupun mahasiswa, karena ilmu pendidikan itu sudah diatur oleh kementerian atau kementerian dan juga sudah diatur oleh Kementerian Pendidikan. Jadi ilmu pendidikan itu sudah diatur berdasarkan pengalaman mereka atau sudah dikonsep. Jadi ilmu pendidikan itu menurut saya ilmu yang harus dipelajari oleh seluruh siswa maupun mahasiswa. Itu menurut saya. Baik. Ilmu apa sih Pak yang Bapak praktikkan dalam mengajar dan bagaimana Bapak mempraktikannya? Karena ilmu apa yang saya praktekkan kepada siswa, karena kondisinya sekarang ini masih dalam kondisi pandemi, mungkin lebih banyak teori yang saya sampaikan kepada siswa, karena kalau untuk praktek di bidang pendidikan jasmani ataupun olahraga itu kendalanya agak sedikit sulit. Ya, kendalanya agak sedikit sulit. Jadi saya lebih banyak memberikan teori-teori kepada siswa-siswi agar mereka lebih paham dulu nih, Kemudian nanti saya berikan di akhir pertemuan tugas praktek untuk mereka. Jadi tidak terlalu banyak memberikan tugas praktek karena agar tidak terlalu membebankan kepada siswa-siswi itu sendiri. Lalu bagaimana sih Pak perkembangan ilmu pendidikan di Indonesia ini menurut Bapak di masa pandemi ini? Menurut saya perkembangan ilmu pendidikan itu sangat meningkat nih. Apalagi di masa pandemi ini banyak sekali media-media pembelajaran atau
program-program pembelajaran yang dibuat oleh sebuah lembaga nih, sebuah lembaga agar bisa digunakan oleh anak-anak atau siswa-siswi ini untuk melakukan atau mencari sumber-sumber untuk mereka belajar. Ya, jadi perkembangannya ini sangat pesat. Mungkin karena di era pandemi ini tidak bisa tatap muka, jadi banyak banyak apa banyak seseorang yang membuat sebuah program untuk lebih memudahkan siswa-siswi dalam melaksanakan pembelajaran. Contohnya di sekolah saya itu dia mempunyai program belajar sendiri, yaitu namanya adalah e-learning ya. E-learning. Jadi mereka kita tidak melalui Zoom meeting ataupun Google Classroom, tapi sudah melalui program sekolah itu sendiri. Jadi beda daripada sekolah-sekolah yang lain. Nah, itu seperti itu. Kan sekarang pakai e-learning ya Pak. Apakah ada kesulitan gitu bagi murid-muridnya? Nah, itu dia. Namanya suatu program atau aplikasi itu pasti terbatas ya, tidak apa ya, tidak semaksimal saat kita tatap muka, apalagi kita kan pembelajaran olahraga atau pendidikan jasmani yang harus diamati secara langsung, tidak bisa tidak bisa diamati terus-menerus secara virtual. Jadi perkembangan anak itu harus bisa kita amati secara langsung. Jadi terbatasnya LMS atau e-learning ini kan lebih sulit untuk mengupload sebuah video, ya. Lebih sulit untuk mengupload sebuah video, dan karena kebanyakan tugasnya teori, anak lebih banyak atau siswa-siswi itu lebih banyak mengerti teori dari apa yang sudah diberikan daripada teknik-tekniknya gitu. Contohnya misalkan permainan sepak bola lebih banyak di teorinya daripada prakteknya. Mungkin kalau praktek hanya salah satu, bisa passing atau dribbling ya, hanya salah satu. Tapi kalau untuk teori dia bisa tahu semuanya. Jadi kekurangannya itu lebih lebih tahu teorinya daripada prakteknya. Harusnya kan kita lebih banyak praktek di lapangan. Ya, karena kondisinya pandemi seperti ini, jadi ya kita maklumi aja, harus sesuai aturan yang ada. Seperti itu. Baik Pak, bagaimana cara Bapak mau memotivasi anak-anak agar dapat mengikuti jejak Bapak? Memotivasi anak agar mengikuti jejak saya. Sebenarnya apa ya? Kalau saya tidak memaksakan ya anak untuk atau memotivasi anak untuk mengikuti jejak saya, tapi saya mengarahkan pada anak-anak yang terutama yang berprestasi nih. Biasanya kan kalau di setiap sekolah tuh pasti ada anak yang berprestasi di bidang ini, terutama di bidang olahraga ya, di bidang futsal atau pencaksilat atau basket atau yang lain. Nah, saya selalu mengarahkan dan memberikan motivasi kepada dia, jadi agar nanti prospek kedepannya itu dia lebih baik lagi. Jadi hanya tidak sekedar latihan di eskul atau di klub, tapi bisa menjadikan prestasi yang lebih baik lagi saat dia sekolah dan bisa melanjutkannya di perkuliahan atau di jenjang mahasiswa seperti itu. Jadi saya tidak terlalu tidak harus memaksakan siswa ini harus mengikuti jejak saya, tapi saya lebih mengarahkan ke siswa-siswa yang mempunyai prestasi
terutama di bidang olahraga. Seperti itu. Cukup nih, ada lagi nggak? Baik, sepertinya sudah cukup, Pak. Oke. Nah, Mungkin sebelumnya ya, Yazid. sebelumnya terima kasih buat Pak Reza untuk meluangkan waktunya buat tugas UAS kelompok kami. Oke, siap. Mungkin habis ini sesi foto dulu. Kan? Ini berarti angkatan 2021 ya? Iya Pak, 2021. 2021. Ya mumpung lagi pandemi, manfaatin lah kuliah yang baik itu ya, terutama yang oke.